saya ucapkan selamat sore kepada semua teman-teman yang telah hadir di ibadah online ini di GBS Kasih Karunia. Selamat datang, dan sebelum kita mau memasuki firman Tuhan, dengan firman Tuhan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, ucap syukur penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dan kami telah tiba di gereja, dan setelah kami akan mendengar firman-Mu. Kami percaya meskipun kami tidak berkumpul dalam rumah-Mu, kami percaya juga kuasa-Mu tak terbatas, hadirat-Mu juga tak terbatas, untuk dapat menjamah kami di manapun kami berada. Terima kasih Bapak, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara satu buah topik yang mungkin kita biasa kita dengar, tapi saya akan membawakan dengan suatu gaya, suatu pembahasan yang berbeda. Mari kita buka dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Saya ulangi, 2 Korintus 9 ayat 6 dan 15. Ya, apakah teman-teman sudah menemukannya? Kita buka dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8, maaf. Ayat 6 sampai 8 saya akan bacakan atau baca bareng-bareng teman-teman ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah teman-teman ada ini sebentar teman-teman. Nah, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, satu hal yang saya akan bawakan yaitu adalah tabur tuai. Ini mungkin kita dalam situasi seperti ini, bagaimana caranya kita menabur, bahkan di saat pandemi, bahkan pandemi ini yang menyerang banyak orang, membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita gelisah. Bagaimana caranya? Bahkan berkat itu bukan yang tidak ada di masa pandemi ini, tapi seakan-akan dibuat tidak ada. Itu adalah tipu muslihat iblis. Ya, kita nggak boleh percaya akan hal itu. Karena apa? Satu hal yang pasti, berkat Tuhan itu pasti ada, dan pemeliharaan Tuhan itu pasti juga senantiasa kepada kita terus ya. Nah, tabur tuai di sini dikatakan bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, satu kunci bagaimana yang akan saya bahas, bagaimana sistem tabur tuai ini merupakan suatu sistem ya, suatu sistem keajaiban yang akan terjadi di dalam dunia ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa melakukan penuaian itu bisa terjadi? Terkadang ketika kita menabur, terkadang tuaian itu tidak lekas kunjung terjadi. Nah, ada apakah? Nah, apakah kuncinya? Nah, kita akan bahas kunci dari tabur tuai ini, yaitu dikatakan di sini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan. Nah, di sini kuncinya, yaitu adalah dengan kerelaan hati. Jadi teman-teman, ini adalah merupakan sebuah kunci yang perlu kita sadari, di mana tabur tuai ini akan bekerja di kehidupan kita, baik di masa sekarang atau masa yang nanti kita akan menuai. Saya menemukan kata yang menarik, kata eksegesa ya, kata tafsirannya dalam arti sisinya dia ada berkata seperti ini dalam bahasa Inggris, bring to forward ya. Bring to forward ya, artinya apa? Kita tuh membawa itu buat ke depan ya, buat ke depan, bukan buat sekarang, bukan masa present ini, bukan buat sekarang, tapi bring to forward. Jadi kita membawa taburan itu untuk ke depannya, bukan untuk masa sekarang. Nah, mungkin teman-teman pikir ketika kalian pernah mungkin sebelum-sebelumnya kalian juga pernah menabur kepada teman, menabur kepada orang tua, menabur kepada sekolahan, menabur kepada gereja, menabur kepada siapapun itu, dalam bentuk apapun itu, materi, tenaga, waktu. Tapi kalian
seakan bukan taburan itu gagal, bukan taburan itu tidak, penuaian itu tidak ada, bukan, no, tapi seakan-akan tidak ada dan belum tepat. Nah, dikatakan bahwa bring to forward itu akan terjadi ke depannya tuaian. Seperti contohnya petani, dia menabur ya, petani jagung, petani semangka, melon, dia menabur benih dulu dan tidak akan otomatis benih itu langsung muncul ada semangkanya, ada melonnya, no ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa itu akan dituai oleh petaninya pada musimnya. Jadi tuaian itu ada musimnya. Nah, musimnya itu bukan musimmu, tapi musimnya Tuhan Yesus Kristus, yaitu waktunya Tuhan Yesus Kristus, yaitu kairosnya Tuhan Yesus Kristusnya. Ya, ini yang sangat kita perlu perhatikan. Bagaimana suatu taburan itu akan bekerja jika dengan kerelaan hati. Jadi kayak mesin ya, kendaraan itu teman-teman. Kendaraan semuanya ada di dalam, ada roda, ada mesin, ada starter, ya kan, ada roda, ya kan, ada stangnya, ada spionnya, semua sudah komplit. Tapi motor tidak bisa berjalan kalau tidak ada bensin. Begitu juga dengan kayak tubuh kita. Tubuh kita ini juga tidak akan bisa hidup kalau tidak ada jantung yang memompa dalam seluruh tubuh kita, darah kita ya. Begitu juga tubuh kita, apapun itu, semua itu harus komplit. Sistem itu harus komplit. Nah, yang Tuhan ajarkan juga ini kita harus lakukan dengan komplit. Tidak boleh sepatah-patah kita lakukan. Kita sudah menabur, tapi kita dengan bersusah hati. Kita dengan ragu-ragu, aduh sebenarnya menabur seperti ini, aduh kok eman ya, seperti itu ya. Buat gereja itu kok aku eman ya, gitu kan ya. Yang kita lakukan adalah dengan menabur dengan kerelaan hati dan tidak dengan bersedih ataupun paksaan. Tapi apa? Dengan bersukacita, taburan itu akan kamu tuai pada musimnya, pada kairosnya Tuhan. Dan ini pasti akan terjadi jika kalian melakukannya secara full. Bahkan pada masa pandemi ini tidak menutup kemungkinan juga. Dan teman-teman semua harus mencoba. Saya menantang teman-teman untuk melakukan taburan dalam gereja, dalam bentuk materi, dalam bentuk waktu, dalam bentuk tenaga, apapun itu. Taburlah kepada gereja, taburlah kepada apa yang pekerjaan Tuhan butuhkan dalam gereja. Mulai menabur, percaya Tuhan pasti akan memberikan tuaian pada waktunya. Saya berbeda seperti ini karena saya pribadi telah mengalami. Tuaian itu memang luar biasa. Tuaian itu memang membuat saya merinding. Kalau saya merasakan tuaian itu ketika saya menabur 3 tahun yang lalu, dan saya merasakan di saat-saat pandemi ini, luar biasa. Saya merasa seperti wow, ajaib sekali. Dan Tuhan memang luar biasa. Sekali lagi, bukan pada waktu kita yang kita butuhkan, tapi waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, tuaian itu akan kita tuai. Dan saya menuai pada waktu corona ini, ya kan. Ada terobosan dalam pekerjaan, semakin maju, dan justru dunia semakin ke belakang. Tapi anak Tuhan yang menerapkan firman-Nya itu akan semakin maju ke depan, dan berkatnya semakin luar biasa. Satu kunci yaitu dengan kerelaan hati, dengan embel-embelnya apa? Tidak dengan bersusah hati dan dengan paksaan, tapi apa? Dengan bersukacita. Mari kita latih diri kita untuk menabur kepada sesama, ya kan. Menabur tidak mengenal agama, tidak mengenal waktu. Ya, kita mulai menabur, belajar dulu menabur kepada gereja. Apa yang dibutuhkan gereja pada masa pandemi ini? Yuk, mari kita mulai peka, kita mulai perhatian, karena itu rumahnya Tuhan. Ketika kamu merawat rumah Tuhan, ketika kamu memberkati rumah Tuhan, kamu akan diberkati lebih lagi. Ya, kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, sanggup memelihara kita. Ya, firman pada sore hari ini mengajarkan kita untuk kita dapat menabur, dan kita akan menuai dengan sukacita. Satu kata kuncinya yaitu dengan
kerelaan hati. Oke, demikian firman Tuhan. Bila firman ini memberkati kita semuanya, mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur buat firman yang dahsyat yang telah kami dengarkan, bahwa kami diajarkan untuk kami dapat menabur pada masa-masa sekarang. Biarlah semuanya itu Tuhan kami dapat terapkan, dan kami dapat melatih diri kami sendiri ini, dan kami percaya ketika kami menabur itu Tuhan, kami juga akan menuai pada musimnya, pada waktumu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami juga akan berpisah. Mungkin yang sehabis ini kami akan pergi melakukan aktivitas atau apapun. Engkau berkati kami sepanjang 1 minggu ini, juga pertemuan kami di kembali ibadah youth di gereja, dan kami dapat bertemu satu dengan lainnya. Terima kasih Bapak. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. God bless teman-teman. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Sehat semua.